Dari semua persembahan korban kepada Allah, persembahan pada hari raya pendamaian ini menjadi sentral. Hari raya pendamaian menjadi hari raya besar dan penting. Persembahan pada hari raya pendamaian menjadi momen hari raya yang dipakai oleh bangsa Israel untuk pengampunan dosa. Dan peristiwa hari pengampunan dosa ini merupakan gambaran dari peristiwa pendamaian yang akan dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk mendamaikan manusia dengan Allah dan juga untuk mengampuni dosa manusia. Nah, di kitab Imamat pasal 16 yang tadi sudah kita baca, di sana dijelaskan dengan lengkap dan terperinci prosesi dari hari pendamaian yang dilakukan oleh bangsa Israel, khususnya imam besar sebagai pelaksanaan dari kegiatan ini. Ada beberapa poin juga di sini yang saya pelajari. Yang pertama, persiapan. Sebelum memulai hari pendamaian ini, hari raya pendamaian ini, tentu harus ada yang namanya persiapan. Nah, pada awalnya di ayat 1 sama 2 tadi kita baca, Harun tidak diperbolehkan masuk ke tempat kudus. Karena tempat kudus itu adalah tempat di mana Tuhan akan muncul dan hadir di sana. Di ayat 1 dan 2 di situ, Tuhan berbicara melalui Musa. Dia memperingatkan kalau misalnya di Imamat pasal 10 yang pernah kita pelajari, Nadab dan Abihu mereka mati karena masuk ke tempat kudus dan mempersembahkan api yang najis di hadapan Tuhan. Jadi di Imamat pasal 16 ini, Tuhan menunjukkan cara yang tepat kepada Harun tentang bagaimana cara supaya dia bisa masuk ke tempat yang kudus itu. Harun katanya dikatakan tidak boleh datang sembarang waktu. Dia hanya bisa datang melalui undangan Allah pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Nah, ketika Harun masuk ke dalam tempat yang kudus itu juga ada barang-barang yang perlu dibawa oleh Harun. Yang pertama, Harun ini harus memulai dengan Harun harus memulai dengan darah dari seekor lembu jantan muda. Harun memulai menggunakan baju lenan suci. Ya, tadi pertama dia harus memulai dengan darah seekor lembu jantan muda, kemudian pakaian yang digunakannya juga pun pakaian yang digunakannya ini harus menggunakan baju lenan suci dan juga celana lenan. Kalau kita tahu baju lenan suci dan celana lenan ini warnanya putih dan terlihat sangat sederhana. Karena pada saat hari perdamaian itu dikatakan bahwa itu adalah hari kehinaan. Jadi mereka menunjukkan kesederhanaannya dengan menggunakan baju lenan suci atau celana lenan. Karena kalau misalnya kita juga sudah belajar sebelumnya, baju imam besar itu kan baju yang menunjukkan kemegahan ya, Pak Pen, ya kalau tidak salah. Mungkin nanti boleh ditambahkan kemewahan. Jadi pada saat hari pendamaian ini mereka diperbolehkan masuk dengan menggunakan baju lenan suci dan celana lenan yang berwarna putih dan dikenal sederhana bajunya. Nah, kemudian ia harus membasuh tubuhnya dulu dengan air. Biasanya kalau secara tradisional di sana direndam ya, merendam tubuhnya dengan air, melakukan pembasuhan sebelum masuk ke tempat kudus. Kemudian ia harus mengambil dari jemaah Bani Israel 2 ekor kambing dan seekor domba jantan untuk menyempurnakan korban pendamaian. 2 ekor kambing ini yang nantinya akan diundi, yang satu diperuntukkan untuk Tuhan dan yang satu lagi untuk Azazel. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh imam besar tersebut? Apakah yang dilakukan oleh imam besar tersebut? Yang pertama tadi 2 ekor kambing yang diambil, diundi dan dipilih yang satu untuk Tuhan dan yang satu lagi untuk Azazel. Namun sebelumnya Harun harus mempersembahkan lembu jantan itu sebagai korban penghapus dosa bagi dirinya sendiri. Dan Harun melakukannya sendiri tanpa bantuan siapapun. Kalau misalnya kita baca juga tadi di ayat di Imamat pasal 16, di sana selalu dikatakan ia melakukan atau Harun melakukan, yang artinya dia melakukan sendiri tanpa bantuan dari siapapun. Nah, ini adalah gambaran awal dari pekerjaan penebusan yang sempurna yang dilakukan oleh Yesus Sang Mesias, di mana Yesus menanggung dan melakukan semua pekerjaan penebusan itu sendiri. Jadi dilakukan sendiri oleh imam besar itu Harun. Kemudian
Harun mengambil 2 ekor kambing dan menurut beberapa orang, kambing itu harus dibuat semirip mungkin. Dari 2 ekor kambing tersebut harus dibuat semirip mungkin, serupa dalam ukuran, warna, dan juga nilainya. Kemudian diundi, yang satu untuk Tuhan, yang untuk Tuhan ini yang nantinya akan dikorbankan sebagai korban penghapus dosa, dan yang satu lagi untuk dijadikan sebagai azazel atau kambing hitam yang nantinya akan dilepas ke padang gurun. Nah, kemudian Harun juga harus membawa seekor sapi jantan sebagai korban penghapus dosa. Di Imamat pasal 16 ayat yang ke-11 sampai 14 tadi, sapi jantan korban penghapus dosa yang untuk dirinya sendiri. Dikatakan bahwa sebelum Harun melakukan pendamaian atas dosa-dosa dari bangsa Israel, terlebih dahulu dia harus menyelesaikan dosa-dosanya sendiri. Dia harus menyelesaikan dosa-dosanya sendiri. Dan ini juga menjadi gambaran awal dari karya Yesus Sang Mesias. Harun dan imam besar keturunannya adalah seorang yang berdosa, adalah orang-orang yang berdosa. Dan sebelum melakukan pendamaian, mereka harus terlebih dahulu memantaskan dirinya dengan menyelesaikan dosa-dosanya sendiri. Sebab imam besar yang kita butuhkan, yang pantas bagi kita adalah imam besar yang kudus, tanpa salah, tanpa noda, terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada langit, yang tidak perlu setiap hari seperti para imam besar itu untuk mempersembahkan korban. Pertama-tama karena dosanya sendiri dan kemudian untuk dosa-dosa umat manusia. Karena hal ini ia lakukan sekali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri. Itu adalah Yesus sebagai penebus kita di kayu salib. Kita bisa baca nanti lebih lanjut di Ibrani 7 ayat yang ke-26. Nah, kemudian setelah itu ia juga harus menaruh dupa. Harun menaruh dupa di atas api di hadapan Tuhan. Dupa itu nantinya harum, dan saat imam besar masuk, maka terjadilah kepulan asap yang menutupi tutup pendamaian. Nah, kepulan asap ini melindungi imam besar dari paparan penuh terhadap kemuliaan Allah. Karena ketika Allah hadir di sana, dilindungi oleh kepulan asap yang muncul dari dupa yang tadi ditaruh oleh Harun. Kemudian Harun juga harus sedikit mengambil dan memercikan darah lembu dengan jarinya sebanyak 7 kali pada tutup pendamaian itu. Karena di tutup pendamaian itulah Tuhan akan muncul dan melihat ke bawah ke tabut perjanjian. Dia melihat dosa-dosa manusia. Kalau misalnya kita tahu di dalam tabut perjanjian itu isinya ada mana, kemudian ada 2 loh batu, itu melambangkan dosa-dosa dari bangsa Israel, di mana mereka mengeluh dengan mana yang mereka dapatkan dan juga merusak 2 loh batu. Nah, darah-darah yang tadi dipercikan, itu dipercikan untuk menutupi lambang dari dosa Israel. Dan ketika Allah melihat darah tersebut menutupi dosa, maka pendamaian akan dilakukan. Nah, kemudian kambing korban penghapus dosa yang tadi sudah dipilih, yang diserahkan kepada Tuhan itu disembelih. Kemudian sapi jantan pendamaian bagi yang tadi untuk dosa imam besar dan kambing domba penghapus dosa itu dua-duanya dimasukkan ke dalam tabir dan dipercikan 7 kali di atas dan di depan tutup pendamaian. Dan hal ini menjadi pendamaian bagi tempat yang kudus itu. Kemudian darahnya dioleskan pada tutup perkemahan, dan itu juga dioleskan juga pada kemah suci dan juga di mezbah itu sendiri. Itu adalah tandanya untuk menyucikan rumah Allah sendiri yang secara seremonial telah menjadi najis karena sentuhan manusia yang terus-menerus. Kemudian setelah itu Harun melakukan pelepasan terhadap kambing hitam dan melakukan pemindahan dosa dan dilepaskan kambing hitam tersebut di padang gurun. Nah, ketika melakukan pemindahan dosa di Imamat pasal 16 dijelaskan bahwa Harun meletakkan kedua tangannya di sana. Itu artinya adalah ia mengakui segala kesalahan orang Israel. Dan pengakuan dosa tersebut harus dilakukan secara tuntas. Baru dari situ kambing hitam tersebut atau azazel dilepaskan ke padang gurun. Dan pelepasan dari kambing hitam ini menunjukkan bahwa
Sebenarnya dosa ini bisa disingkirkan tapi tidak benar-benar hilang. Jadi dosanya dibawa oleh kambing tersebut ke suatu tempat tetap hidup di sana, tidak hilang tetapi disingkirkan. Kemudian yang selanjutnya dilakukanlah penyelesaian dari pengorbanan atau upacara pendamaian tadi. Di mana imam besar dan orang-orang yang tadi melepaskan kambing hitam, mereka harus mandi atau tubuhnya dibasuh dengan air di tempat yang kudus. Mereka juga melepaskan pakaian linen yang mereka sudah gunakan dan menggunakan pakaian mereka seperti biasanya. Kemudian selama upacara hari pendamaian tersebut, apa yang dilakukan oleh umat pada saat hari itu? Dikatakan bahwa di Imamat pasal 16 ini mereka harus menindas jiwa mereka harus menindas jiwamu. Apa sih yang mereka lakukan? Mereka berpuasa, mereka menyucikan sabat dan beristirahat dengan khusyuk. Ini menunjukkan kerendahan hati mereka dan pertobatan yang tulus yang pantas bagi mereka yang membutuhkan pengampunan. Dan penindasan jiwa ini menunjukkan bahwa mereka berkorban atau melakukan pengorbanan dari dosa mereka. Itu secara umum gambaran atau cara-cara yang dilakukan pada saat hari pendamaian, khususnya yang dilakukan oleh Harun sebagai imam besar. Hal yang sama juga terjadi pada saat ini, kita hanya dapat datang ke tempat kudus Allah atas undangannya. Tetapi kita perlu bersyukur karena akses kita sudah terbuka lebar sejak kematian Yesus di kayu salib bagi kita. Di Roma 5 ayat 1-2 juga, di sana dijelaskan secara spesifik bahwa karena pekerjaan Yesus demi kita lah, kita mempunyai akses yang tepat kepada Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya rangkumkan untuk malam ini dari Imamat pasal 16. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan, dipersilakan.